Halo semuanya, perkenalkan aku Regina Alvinisha dari Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kelas E Indralaya. Di sini saya akan memaparkan esai saya yang berjudul Pengaruh Konten YouTube Windah Basudara terhadap pembentukan karakter pada anak. Seperti yang kita tahu, media online merupakan jenis media massa yang dipublikasikan melalui internet secara online, baik itu segala jenis media cetak maupun elektronik. Media online yang akhir-akhir ini membooming di masyarakat ialah media sosial YouTube. YouTube merupakan platform yang menyajikan beragam jenis video yang dapat dinikmati atau dimanfaatkan oleh penggunanya. Menurut Santoso dan Fatima, konten yang tersedia meliputi politik, kecantikan, kesehatan, musik, komedi, ilmu pengetahuan, dan juga gaming. Tayangan yang paling populer di antara masyarakat dan di antara anak-anak yaitu adalah konten gaming. Nah, namun, dalam konten gaming ini terdapat beberapa dampak negatif juga. Mengapa? Karena Wibowo dan Rusdi menjelaskan maraknya kalangan anak di bawah umur dengan tontonan yang memiliki pengaruh buruk terhadap perilaku bahasa mereka. Dalam konten streaming yang disebutkan, terdapat beberapa kekhasan variasi bahasa yang digunakan oleh YouTuber gaming tadi. Beberapa poin penting yang terkait dengan variasi bahasa yang digunakan, yang pertama ialah umpatan dan kata-kata kotor. Dalam konten streaming, terdapat kekerasan verbal berupa umpatan dan kata-kata kotor yang diucapkan oleh YouTuber gaming. Lalu yang kedua ialah ketergantungan penonton. Hal ini mengakibatkan ketergantungan penonton terhadap tontonan yang dianggap sebagai hiburan. Lalu yang ketiga ialah peminat konten. Keanekaragaman minat terhadap konten atau streaming menyulitkan dalam menyaring konten yang sesuai untuk anak-anak dan orang dewasa. Hal ini seringkali menyebabkan anak-anak mengatakan kata-kata yang tidak seharusnya mereka katakan, terutama anak-anak di bawah umur karena mereka terbiasa mendengar di platform seperti YouTube itu tadi. Dan mereka terbiasa karena mereka selalu mendengarkan hal-hal tersebut dari tontonan yang mereka tonton tadi. Seperti YouTuber gaming yang sering sekali mengatakan kata-kata kotor. Nah, penggunaan bahasa sangat penting bagi perkembangan anak. Anak perlu didampingi dan diawasi dengan baik oleh orang tua agar dapat memahami dan memperoleh bahasa dengan baik. Orang tua perlu memberikan tontonan yang baik agar anak dapat mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik. Menurut Sudipa, dalam bidang psikolinguistik ada 3 aspek utama dalam bahasa, yaitu adalah uraian bahasa, pemerolehan bahasa, dan penciptaan bahasa. Bersamaan dengan kemajuan teknologi, bahasa makin kian berkembang serta ikut mempengaruhi bahasa kita sehari-hari. Rizkyansyah menerangkan, sikap berbahasa berkaitan erat dengan perilaku berbahasa. Terdapat perilaku berbahasa yang positif dan negatif. Sikap negatif terlihat ketika penutur bahasa meremehkan kualitas bahasa dan tidak peduli terhadap tutur bahasa, yang dapat menimbulkan kebiasaan memakai bahasa yang agresif dan tidak tertata dalam berbicara kepada orang lain atau bercanda dengan orang lain. Lalu, salah satu sikap negatif dalam berbahasa merupakan kerutinan dalam penuturan tiap hari. Tampaknya perihal tersebut terjalin serta pula dan dipengaruhi oleh media sosial, khususnya tontonan dari YouTube itu tadi. Salah satu faktor yang menyebabkan YouTuber gaming ini mengucapkan kata-kata kasar ialah ketika mereka kalah bermain game atau mendapatkan sesuatu dalam game yang tidak sesuai dengan yang mereka mau. Hal itulah yang melatar belakangi mereka untuk mengucapkan kata-kata kasar. Nah, disinilah tugas orang tua untuk uh, melakukan pengawasan dan pendampingan kepada anak-anak mereka untuk um, mengawasi apa saja yang ditonton oleh anak-anak mereka. Karena uh, anak-anak di bawah umur itu cenderung mengikuti atau meniru orang-orang dewasa atau orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sebagai contoh di sini, apabila anak tersebut sering menonton Winda Basudara yang dimana ketika ia melakukan live streaming atau mengupload videonya mengenai game, itu Windah ini banyak sekali mengatakan kata-kata kasar atau menggunakan kata-kata kasar. Maka anak-anak yang menonton video Windah itu akan meniru tutur bahasa yang digunakan oleh Winda. Kesimpulannya dari esai ini ialah dari video yang diupload di internet, kita paham bahwasannya yang menonton bukanlah hanya anak-anak remaja, tetapi juga banyak anak-anak di bawah umur yang menonton. Sebagian besar video yang ditemukan mengandung bahasa
kasar atau kotor. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa kotor oleh YouTuber gaming dalam video dapat mengarah pada konten yang tidak sehat. Dampak negatif dari video yang mengandung bahasa kotor tidak hanya terbatas pada anak, tetapi juga dapat mempengaruhi perilaku dan kesehatan mental individu. Lalu, langkah-langkah apa saja untuk orang tua agar anak-anaknya terhindar dari dampak negatif tontonan-tontonan tersebut? Yang paling pertama ialah orang tua dapat mengawasi anak-anak dalam menonton. Lalu yang kedua ialah orang tua dapat mengajarkan anak-anak tentang cara menggunakan internet dengan aman dan baik. Lalu juga orang tua juga dapat menjaga komunikasi antara orang tua dan anak secara terbuka dan transparan. Lalu yang terakhir, orang tua dapat menyediakan informasi yang benar tentang keberlanjutan dan tentang keberlanjutan tontonan dan mengarahkan anak-anaknya untuk menonton tontonan yang lebih sehat dan lebih baik lagi.